Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang merupakan perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak serta bahan kimia dasar. Nama emiten ini adalah PT AKR Corporindo dengan kode emiten AKRA. PT AKR Corporindo menjadi emiten yang diuntungkan dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak Pertamina oleh pemerintah. Harga RON 92 atau Pertamax dinaikkan menjadi 14.500 per liter, sehingga mendekati harga pasar yang dikenakan oleh SPBU yang dimiliki oleh AKR Corporindo. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari AKR Corporindo pada saat ini? Yuk kita analisa. Tetapi, sebelum kita menganalisa, ayo di-subscribe sebagai bentuk apresiasi bagi kreator dari konten ini. Penyaluran BBM AKRA meningkat 19% secara tahunan selama 6 bulan pertama di tahun 2022. AKRA memasok bahan bakar minyak kepada industri pertambangan, industri umum, dan sektor lainnya. Dengan run rate saat ini, AKRA berharap dapat memenuhi target penyaluran BBM untuk tahun 2022, yakni di kisaran 2,65 juta kiloliter hingga 2,7 juta kiloliter. Selain itu, dengan lingkungan harga yang baik, AKRA dapat terus mempertahankan dan menikmati margin yang lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. AKRA seharusnya diuntungkan secara tidak langsung dari kenaikan harga bahan bakar, sebab bisnis retail bensin yang dimiliki oleh AKRA mendapatkan keuntungan dari harga spread dengan Pertalite Pertamina yang semakin menyempit. Selain itu, bisnis perdagangan dan distribusi AKRA akan berjalan dengan baik, mengingat infrastruktur yang kuat yang dimiliki oleh AKRA, sejalan dengan peningkatan volume distribusi dan harga jual. Jumlah aset yang dimiliki oleh AKRA berdasarkan data laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 adalah sebesar 27,8 triliun rupiah. Aset ini merupakan gabungan dari 15,8 triliun rupiah liabilitas dan 11,9 triliun rupiah ekuitas. Aset ini mengalami peningkatan sebesar 4,3 triliun rupiah dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Bertambahnya aset dari AKRA ini adalah hasil dari peningkatan liabilitas sebesar 3,6 triliun rupiah dan peningkatan dari ekuitas senilai 692 miliar rupiah. Item ekuitas yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 7,5 triliun rupiah ke 8,1 triliun rupiah. Dan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh AKRA adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha ke pihak ketiga senilai 11,2 triliun rupiah. Dan untuk utang jangka panjangnya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh AKRA adalah utang bank dalam jangka panjang dengan jumlah 2,1 triliun rupiah. Untuk rasio liabilitas dari AKRA, cash rasionya adalah 27%, quick rasionya 107%, dan current rasionya 125%, serta rasio debt to equity-nya adalah 132%. Ini artinya, jumlah kas dari AKRA tersedia untuk membayar sebagian dari utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Untuk total utang dari AKRA sendiri tergolong besar dengan nilai total 132% dari ekuitas yang dimiliki oleh emiten ini. Debt to equity ratio dari AKRA dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 berada pada tren penurunan. Nilai terbesarnya adalah 248% pada tahun 2009 dan nilai debt to equity ratio terendah adalah 76% pada tahun 2020. Pada kuartal kedua tahun 2022, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh AKRA adalah 22,1 triliun rupiah. Revenue ini meningkat 11,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan revenue di kuartal yang sama untuk tahun 2021.
yang mana nilainya adalah 10,7 triliun rupiah. Dan jika kita proyeksikan pendapatan dari Akra tersebut menjadi pendapatan tahunan, maka nilai proyeksi pendapatan dari Akra adalah 44,2 triliun rupiah, mengalami peningkatan 72% dari pendapatan Akra di tahun 2021 yang memiliki nilai 25,7 triliun rupiah. Pada kuartal kedua tahun 2022, Akra mencatatkan laba bersih sebesar 955 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2021, yang mana Akra hanya mencetak laba sebesar 550 miliar rupiah. Dan jika kita setahunkan, maka laba bersih dari Akra ini akan mengalami peningkatan sebesar 72% atau senilai 799 miliar rupiah, dengan nilai proyeksi laba bersih untuk tahun 2022 adalah 1,9 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana laba bersih dari Akra hanyalah 1,1 triliun rupiah. Arus kas dari Akra pada kuartal kedua tahun 2022 ini didapatkan data dari aktivitas operasi menghasilkan keuntungan kas sebesar 1,2 triliun rupiah. Untuk aktivitas investasi, Akra menghabiskan kas senilai 104 miliar rupiah. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan, Akra menggunakan dana sebanyak 248 miliar rupiah. Dan dari aktivitas-aktivitas ini menghasilkan peningkatan kas dari Akra senilai 894 miliar rupiah. Untuk value dari Akra pada akhir kuartal kedua tahun 2022, ekuitasnya adalah 11,9 triliun rupiah. Jumlah saham beredarnya adalah 19,7 miliar lembar. Harga sahamnya per 30 Juni adalah Rp1.030 per lembar. Nilai buku dari Akra adalah Rp608 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value adalah 1,7. Dan dengan keuntungan per saham sebesar Rp97, maka nilai price to earning ratio-nya adalah 10,6. Laba per saham tadi menghasilkan nilai net profit margin 4,3%, return on equity 15,9%, dan return on asset 6,8%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Akra pada kuartal kedua tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,3 triliun rupiah. Dan yang menjadi pendorong dari peningkatan aset Akra tersebut adalah liabilitas yang mengalami peningkatan sebesar 3,6 triliun rupiah, ditambah dengan ekuitasnya yang juga meningkat sebanyak 692 miliar rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari Akra pada tahun 2022 meningkat 72% atau senilai 18,5 triliun rupiah. Nilai presentasi revenue dari Akra berada dalam tren peningkatan walaupun belum konsisten, dengan rata-rata peningkatan per tahun sejak tahun 2008 adalah 15%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Akra pada tahun 2022 adalah 1,9 triliun rupiah, bertambah 799 miliar rupiah dibandingkan laba pada tahun 2021. Dalam 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2017, Akra selalu mengalami peningkatan persentase laba kecuali di tahun 2019, yang mana terjadi penurunan laba sebesar 56%. Keempat, presentasi utang dari Akra pada kuartal kedua tahun 2022 ini adalah sebesar 132%. Persentase ini meningkat dibanding tahun kemarin yang bernilai 108%. Debt to equity ratio dari emiten ini dari data yang ada sejak tahun 2008 menyentuh titik tertingginya di tahun 2009 dengan nilai 248%. Kelima, investasi ke Akra pada saat ini menurut saya menarik. Alasannya, aset dari Akra ini selalu bertumbuh. Nilai buku dan nilai price earning-nya juga masih tergolong kecil dan sering membagikan dividen. Tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah pendapatan dan labanya yang belum bertumbuh dengan konsisten, utangnya yang cukup besar, persediaan kasnya yang lumayan tipis, dan margin profitnya yang tidak terlalu besar. Keenam, untuk harga emiten ini per tanggal 9 September 2022 sudah over value dengan price book value 1,9 dan price earning ratio 12,3. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini,
Jika kita lihat menggunakan metode Bollinger Band, MACD, dan stokastik, saham Akra berada pada pola sideways untuk jangka menengah, dengan MACD dan stokastik memberikan sinyal uptrend untuk jangka pendek. Pendapat saya, Akra adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ale Bicara memberikan rating untuk AKR Korporindo B+. Sio, demikianlah review singkat dari AKR Korporindo. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Keputusan berinvestasi berada di tangan masing-masing. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita bertemu lagi di video selanjutnya.